warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Ketua Ikatan Guru Indonesia Takalar, Haji Idris SPD MPD. Yang terhormat Sekretaris Ikatan Guru Indonesia Takalar, orang tua saya Pak Muhlistika SPD MM. Yang saya hormati pemateri kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini, Dr. Dito Anurogo, Magister Sains, dan seluruh orang tua saya, para dokter-dokter hebat dari seluruh institusi pendidikan di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Radi Siriwa, sekarang sebagai mahasiswa semester 5 di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kita beribu-ribu nikmatnya, terutama nikmat kesehatan yang tentunya menjadi sangat penting di tengah pandemi seperti saat ini, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa untuk mendapatkan khazanah ilmu pengetahuan baru tentang bagaimana penanganan daripada COVID-19 ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam keharibahan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang penuh ilmu dan peradaban seperti saat ini. Jadi insya Allah pada hari ini, pada siang hari ini, kita akan diberikan materi oleh pemateri kita yang sangat luar biasa mengenai salah satu metode penanganan COVID-19 yang sangat manjur atau sangat bisa kita manfaatkan sebagai modalitas terapi untuk COVID-19 itu sendiri melalui stem cell atau sel punca. Sebelum saya berikan kepada pemateri untuk membahas materi yang akan disajikan, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Jadi pada siang hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Beliau bernama Dr. Dito Anurogo, Magister Sains. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 23 Juli 1983, mengenyam pendidikan kedokteran pada tahun 2002 sampai 2009 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan melanjutkan pendidikan magister di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 sampai 2017. Sekarang ini beliau melanjutkan studi doktoral atau S3 di Taipei Medical University pada program internasional program for Cell Therapy and Regeneration Medicine. Nah, beliau memiliki ketertarikan pada hal-hal yang berbau penelitian, terutama untuk stem cell dan mikrobiologi. Beliau memiliki pengalaman kerja yang sudah sangat banyak, dan sekarang beliau menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau juga telah melalui beberapa proses pelatihan-pelatihan seperti ATLS, ACLS, dan ANLS. Beliau telah memiliki banyak prestasi seperti Gadjah Mada Award, Sid Grand Award, Widow Award, dan Holy Award pada tahun 2008. Beliau juga menjadi salah satu penulis buku, sudah menulis buku lebih dari 22 buku, publikasi lebih daripada 333 artikel, dan publikasi saintifik lebih dari 88 manuskrip. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan dengan hormat untuk Dr. Dito Anurogo menyampaikan materinya. Kepada dokter saya persilahkan, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas rahmat dan karunia dari Allah lah kita dapat bersama-sama bertemu meskipun via webinar pada kesempatan yang sangat berbahagia kali ini. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tak lupa pula saya sampaikan besar-besarnya rasa terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya
terutama dari Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi pada kesempatan yang berbagai kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi sedikit materi tentang The Art of War, Stem Cells versus COVID-19. Jadi sebagai pengantar, kenapa namanya The Art of War? Jadi The Art of War itu merupakan suatu kekayaan atau harta karun ya, harta karun militer di zaman Kekaisaran Cina kuno, itu kurang lebih 5 abad sebelum Masehi. Jadi ini di buku ini atau The Art of War, jadi seni perang ini ditulis oleh ahli atau jenderal perang militer dari Cina yang bernama Sun Tzu atau disebut juga Sun Tzu. Jadi terdiri dari 13 chapter atau 13 bab atau bagian dan dipersembahkan untuk menguasai strategi perang atau memenangkan semua pertempuran yang ada. Jadi buku The Art of War ini hampir lebih dari 1.500 tahun itu menjadi rujukan inti atau semacam kitab sucinya para jenderal, para komandan, dan para ahli strategi, terutama di bidang militer. Dan sekarang ini kita juga sebenarnya sedang menghadapi perang, dalam tanda kutip ya, perang yang near militer. Jadi perang yang kita hadapi ini perang melawan COVID-19. Jadi ini near lebih dahsyat karena musuh kita tidak tampak di depan mata, tetapi mematikan, dan mereka mengetahui keberadaan kita, tapi kita tahu ya, tidak tahu, kita tidak bisa mendeteksi musuh dengan mata telanjang, dengan mata biasa. Jadi itu bisa deteksi hanya lewat mikroskop gitu. Jadi itu kenapa nama atau judul serial webinar pada kali ini adalah The Art of War. Jadi strategi perang, jadi perang near militer. Jadi salah satu intisari dari buku The Art of War itu adalah kenalilah musuhmu ya. Jadi kenalilah musuhmu, dalam hal ini kita akan mengenali bagaimana karakteristik nanti tentang coronavirus itu, kemudian apa sih sebenarnya yang bisa menaklukkan virus corona ini, dan dalam perspektif biologi molekuler. Dan kebetulan saya juga sedang studi di IPCTRM, Taipei Medical University, untuk mempelajari tentang stem cell. Mari kita bahas satu persatu, itu tentang stem cell ya. Jadi sekedar diketahui saja, ini stem cell. Apa sih sebenarnya stem cell itu? Jadi stem cell itu sudah ada sebenarnya sejak lama ya, baru dikembangkan atau dipopulerkan oleh Shinya Yamanaka pada tahun 2002 dan Robert J. Gordon. Itu sebenarnya saat beliau berdua meraih Nobel di bidang kedokteran, Nobel Prize. Jadi keduanya ini berhasil mengisolasi beberapa atau mengkarakterisasi sel-sel yang baru yang diproduksi melalui sel-sel induk. Jadi namanya dinamakan stem cell atau prosesnya. Jadi stem cell itu akar katanya adalah stem dan sel. Jadi sel yang berasal dari stem atau batang, jadi atau sel induk ya. Dari situ dilakukan suatu proses yang namanya induced polyprotein stem cell. Dan dari situ kita bisa mengkarakterisasi bagaimana stem cell itu nanti akhirnya bisa berproses dan akhirnya digunakan untuk berbagai macam keperluan. Bisa untuk anti-aging, antivirus, kemudian bisa untuk regenerasi, bisa untuk drug discovery atau penemuan obat, dan juga untuk keperluan lainnya. Kemudian hal-hal yang menarik tentang stem cell ini bisa kita baca di jurnal itu. Jadi beberapa tahun ke depannya ini stem cell terapi itu menjadi suatu topik riset yang saintifik dan sangat menjanjikan ya. Jadi ini terapi yang sangat menjanjikan dan juga memiliki berbagai macam potensi keunggulan dan juga menjanjikan ribuan harapan. Jadi perkembangannya ini sudah sangat begitu pesatnya, dan
terapi yang berbasis sel ini tentunya diikuti oleh langkah-langkah yang saintifik dan di laboratorium yang dikendalikan oleh berbagai macam derivat serta kultur dari sel stem cell itu sendiri. Tentunya tak lupa juga dalam hal processing atau produksi stem cell ini diperlukan quality control atau kontrol kualitas dan juga pembentukan teratoma assay yang diperlukan atau sangat penting di dalam prosedur untuk menilai dari karakterisasi atau kualitas dari stem cell yang sedang diuji cobakan itu. Dan otomatis berbagai macam metode dan berbagai macam penggunaan dari stem cell ini itu sangat diperlukan. Salah satunya melalui media culture atau media kulturnya itu untuk memungkinkan kondisi lingkungan yang sangat stabil ya, jadi sangat kondusif untuk diferensiasi dari stem cell itu. Kemudian berbagai macam perkembangan atau potensi dari stem cell ini bisa dikarakterisasi melalui berbagai macam strategi atau langkah-langkah yang berarti bahwasanya stem cell unipotent ini tidak bisa berdiferensiasi sebagai berbagai macam bentuk sel-sel sebagaimana pluripotent yang lainnya. Mungkin bisa ke atas Mas yang sebelah kanan. Ya, jadi ada yang namanya karakteristik totipotent stem cell. Ini bisa membelah atau dibagi dan berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi itu maksudnya satu sel bisa berubah menjadi beberapa macam sel dari organisme. Jadi totipotensi ini memiliki diferensiasi yang sangat tinggi dan juga berpotensial yang membolehkan sel-sel untuk membentuk embrio serta struktur yang ekstra embrio. Jadi salah satu contoh dari sel totipotent ini adalah zigot ya, yang dibentuk setelah sperma membuahi sel telur. Kemudian sel-sel ini berkembang menjadi bentuk dari 3 lapis germinal, lalu membentuk plasenta. Setelah sekitar 4 hari, ini namanya lapisan sel massa di inner, lapisan dalam blastokis ini menjadi pluripotent. Dan struktur dari blastokis ini akhirnya menjadi sumber dari sel-sel pluripotent. Dan perlu diketahui pula bahwasanya sel atau stem cell pluripotent ini membentuk sel-sel dari semua lapisan germinal, tetapi tidak struktur ekstra embrionik, misalnya plasenta. Jadi contohnya embryonic stem cell atau ISC ini berasal dari embrio preimplantasi sel massa yang di lapisan bagian dalam. Kemudian pluripotent dari ESC ini berlanjut dan akhirnya menjadi lengkap menjadi sel pluripotent, misalnya ESC ya, ESC itu maksudnya embryonic stem cell, dan juga IPSC, induced pluripotent stem cell, dan berakhir sebagai perwakilan atau representatif dengan sel-sel yang bersifat berbagai macam potensi, misalnya multisel, oligosel, atau unipotent cell. Kemudian satu dari metode ini ternyata bisa menilai aktivitas dan spektrum dari assay pembentukan teratoma itu. Dan IPSC ini ternyata secara artifisial atau secara buatan bisa di-generated, jadi bisa dibentuk dari sel-sel somatik dan mereka ini bisa berfungsi secara similar, jadi bisa berfungsi serupa dengan PST ya, atau pluripotent stem cell. Dan penggunaan atau kultur mereka ini ternyata sangat menjanjikan sebagai terapi untuk mengatasi berbagai macam penyakit regeneratif. Jadi regeneratif itu maksudnya suatu penyakit yang akhirnya bisa membuat sistem regenerasinya itu bisa terganggu. Itu maksudnya regenerative medicine.
stem cell multipotent ini ternyata memiliki spektrum yang lebih sempit dan dari diferensiasi daripada PSC atau pluripotent stem cell, tapi setidaknya mereka itu bisa menjadi spesifik atau khusus dari sel-sel yang berasal dari sel induknya, yaitu spesifik sel lineage. Jadi contohnya adalah hematopoietic stem cell, maksudnya stem cell yang berasal dari sel-sel darah, yang akhirnya dapat berkembang menjadi beberapa tipe dari sel-sel darah. Jadi setelah berdiferensiasi, stem cell hematopoietik ini akhirnya menjadi oligopotent cell, dan diferensiasinya atau kemampuan diferensiasi ini ternyata bisa dihambat menuju sel dari lineage atau dari penurunannya. Jadi sifat penurunannya dari sel induk ke keturunannya, atau pewarisan sifatnya itu. Jadi bagaimanapun juga beberapa sel yang bersifat multipotent itu ternyata mampu untuk mengkonversi atau berubah menjadi sel-sel tipe yang tidak berhubungan, yang akhirnya dinamakan menjadi sel-sel pluripotent. Jadi ini istilah pengenalan dulu. Jadi ada multipotent, ada totipotent, dan kita akan masuk ke istilah yang namanya oligopotent. Jadi kalau oligopotent stem cell ini bisa diferensiasi atau bisa berubah menjadi beberapa sel tipe. Misalnya ada yang namanya stem cell myeloid. Ini merupakan contoh yang dapat dibagi menjadi sel-sel darah putih, tapi bukan sel-sel darah merah. Itu yang namanya oligopotent stem cell. Kemudian ada yang namanya juga unipotent stem cell, itu dikarakterisasi atau diciri khaskan karena kapabilitas atau kemampuannya untuk berdiferensiasi yang sangat sempit. Ya, lanjut ke halaman berikutnya. Jadi oligopotent tadi bisa dibagi secara berulang, kemudian feature-nya ini jadi karakteristik khas mereka ini membuatnya menjadi kandidat yang sangat menjanjikan untuk digunakan sebagai terapi pada kedokteran regeneratif. Jadi sel-sel ini hanya dapat membentuk satu sel saja, tipe satu sel saja, misalnya dermatosit. Kemudian kita akan membahas tentang stem cell biologinya. Jadi yang penting dari stem cell atau karakteristik biologi stem cell ini adalah pertama bahwasanya blastokis itu dibentuk setelah adanya fusi atau peleburan dari sperma dan ovum pada saat proses yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Kemudian dinding lapisan dalamnya itu ternyata dilapisi oleh stem cell yang daya hidupnya itu masih dalam jangka pendek atau short life stem cell yang namanya embryonic stem cell. Jadi blastokis ini tersusun dari dua tipe sel yang berbeda, yaitu ICM dan yang satunya TE, yaitu ICM itu inner cell mass yang akhirnya berkembang menjadi epiblast dan juga menginduksi perkembangan fetus atau janin, dan juga TE itu maksudnya torvectoderm. Jadi intinya bahwasanya pluripotent stem cell ini mengizinkan untuk membentuk sel-sel apapun dari organisme. Salah satu yang dicontohkan yang paling terkenal adalah HESC ya, jadi Human Embryonic Stem Cell, itu yang berasal dari ICM atau tadi inner cell mass. Dan ini dalam proses embryogenesis, jadi embryogenesis itu proses pembentukan embrio. Itu proses pembentukan embrio, sel-sel bisa membentuk yang namanya ini ya bisa dilihat di bagannya ini, jadi perkembangan oosit dan pembentukan dari stem cell dari blastocell yang dibentuk dari oosit yang mengandung atau terdiri dari embryonic stem cell. Jadi sel oosit yang sudah dibuahi ini ada yang lingkaran sebelah kiri ini namanya torvectoderm, ini blastocell, ini ada inner cell mass. Ini dari sini bisa mempengaruhi proses gastrulasi, di mana pada gastrula ini terdapat mesoderm, endoderm, dan
berkembang yang namanya embryonic stem cell yang sifatnya pluripotent ini. Dari embryonic stem cell ini kita karakterisasi melalui induced pluripotent stem cell menjadi bersifat multipotent stem cell. Jadi dari embryonic stem cell ini akhirnya bisa terbentuk yang namanya ectoderm. Dari ectoderm ini bisa tumbuh atau berkembang menjadi sel otak dan sel-sel kulit. Dan masih dari embryonic stem cell yang bisa pluripotent ini akhirnya multipotent stem cell bisa terbentuk lapisan endoderm yang akhirnya menjadi gut, lungs, dan liver di saluran untuk pencernaan atau makanan. Kemudian lungs itu paru-paru dan liver adalah hati. Kemudian lapisan mesoderm ini bisa berkembang menjadi tulang, otot, dan juga darah. Itu ya, lanjut ke slide selanjutnya. Jadi kita lihat bahwasanya di antara berbagai macam tipe ini ada diferensiasi ya. Misalnya mesenchymal stem cell ini ada di berbagai macam jaringan di sumsum tulang, kemudian diferensiasi sel-sel ini bisa berdiferensiasi terutama menjadi sel tulang, kartilago atau tulang rawan, dan juga sel-sel lemak. Jadi sebagaimana stem cell, mereka itu merupakan perkecualian karena mereka itu bersifat pluripotent dan juga dapat berspesialisasi atau memiliki sifat yang spesialis di sel-sel dari berbagai macam lapisan germinal apapun. Kemudian ada yang namanya neural cell atau sel-sel saraf yang akhirnya bisa tumbuh dan berkembang menjadi sel-sel saraf dan sel-sel pendukung mereka. Mereka ini mengacu atau merujuk pada neural cell ini. Misalnya saja oligodendrosit dan astrosit. Kemudian ada yang namanya hematopoietic stem cell yang membentuk semua jenis dari sel-sel darah, misalnya sel darah merah, sel darah putih, maupun platelet atau keping darah. Dan stem cell dari kulit ini bisa membentuk misalnya saja keratinosit yang merupakan lapisan protektif atau lapisan pelindung dari kulit. Kemudian kita lihat bagan yang ini atau gambar. Jadi bagaimana dilihat bahwasanya ada perubahan potensi stem cell pada perkembangan tubuh manusia. Jadi potensinya ini berkisar dari sel-sel pluripotent dan dari blastokis menjadi sel-sel unipotent dari jaringan spesifik di tubuh manusia, misalnya kulit, sistem saraf pusat, atau sumsum tulang. Kemudian sifat dari pluripotensi dari stem cell ini ternyata bisa dibalikkan atau bersifat reserve dan dapat diterima atau dikembangkan pula menjadi suatu formasi atau menjadi bentuk dari induced pluripotent stem cell yang baik menggunakan octamer binding transcription factor yaitu OCT4 dan juga sex determining region Y yaitu SOX2 dan couple like factor 4. Jadi kita lihat di figur 2 ini dari sebelah kiri yang berwarna pink ini yaitu dari zigot akhirnya berkembang menjadi blastokis. Dari blastokis ini ada yang namanya ICM inner cell mass dan blastokis ini merupakan sumber yang baik dari embryonic stem cell yang bersifat pluripotent. Dari blastokis bisa berkembang menjadi epiblast melalui proses post-implantasi dan ini bisa merupakan sumber dari epiblast ini menjadi epiblast stem cell yang bersifat pluripotent. Dari sini epiblast akhirnya bisa berkembang menjadi embrio di fase akhir atau early phase, jadi masa janin awal. Nah, ini merupakan sumber yang baik juga untuk yang namanya embryonic germ cell, masih bersifat pluripotent. Dari sini primordial germ cell ini akhirnya bisa berkembang menjadi individu dewasa atau adult, dan ini merupakan sumber yang baik dari adult stem cell yang bersifat multi atau unipotent. Dari adult stem cell ini bisa diprocessing lagi, akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi sel kulit, kemudian sel sistem saraf pusat, sel dari sumsum tulang, dan sel-sel lainnya. Dan bila ditambahkan berbagai macam faktor atau Yamanaka faktor, yaitu OCT4, SOX2, KLF4, dan MYC, itu melalui proses yang namanya induced pluripotent stem cell atau pluripotent ini akhirnya bisa dimanfaatkan sebagai sistem
terapeutik yang namanya stem cell. Dan itu bisa dikembangkan salah satunya untuk mengatasi COVID-19. Nah, begitu ya. Silahkan ke halaman berikutnya. Ya, kita akan berbicara tentang quality control ya. Jadi kontrol kualitas dari indis pluripotent stem cell dan juga pengenalan dari berbagai macam perbedaan morfologisnya ya. Jadi dari sini ada beberapa macam prosedur untuk kualitas kontrolnya, yaitu yang pertama adalah short tandem repeat analysis. Jadi ini merupakan perbandingan dari lokus spesifik pada sampel DNA, kemudian ada analisis identitas. Jadi ini menghasilkan dari stem cell line contamination, memerlukan assay untuk identifikasi sel lainnya. Kemudian ada yang namanya residual vector testing. Ini hanya suatu vector ring programming saja yang terintegrasi ke host genome dan juga bersifat sangat berbahaya atau hazardous. Dan ini kehadiran ini merupakan prosedur yang bersifat mandatori. Ya, salah satu teknik juga yang bisa untuk diterapkan di dalam mengembangkan stem cell adalah flow cytometry. Jadi teknik ini menggunakan cahaya untuk menghitung dan untuk memprofilkan atau mengkarakterisasi sel-sel pada campuran cairan yang bersifat heterogen. Kemudian ada yang namanya juga phenotypic pluripotency assay. Jadi ini untuk mengenali berbagai macam sel yang tidak terdiferensiasi dengan baik, dan ini penting untuk kesuksesan terapi stem cell. Ya, kita ke halaman selanjutnya. Di sini akan berbicara sedikit tentang ini prosedur passaging dari ini ya, stem cell ini atau sel passaging. Jadi sel passaging itu maksudnya bagaimana sel itu melalui jalannya. Maksudnya melalui jalan itu jadi mekanisme bagaimana sel ini menuju misalnya dari tempat A menuju tempat Z begitu. Jadi ada beberapa prosedur yang penting. Misalnya pertama adalah manual passage. Jadi manual passage ini berfokus pada menggunakan sel scratcher, jadi pengambil sel. Jadi seleksi dari sel-sel tertentu ini tidak diperlukan. Jadi hal ini dapat dilakukan di awal stadium dari derivasi sel lain. Maksudnya dari perubahan dari sel-sel awal itu. Kemudian ada yang namanya penggunaan trypsin, itu menggunakan yang namanya automated human embryonic stem cell passage. Jadi yang diperlukan adalah good manufacturing practice atau GMP dan grade yang dikombinasi dengan trypsin. Kemudian ada yang namanya ETA ya, ETA itu ethylene diamin tetraacetate acid. Jadi ETA ini secara tidak langsung menekan hubungan antara sel dengan sel melalui proses yang namanya kelasi divalent cation. Dan supresi mereka ini, jadi supresi itu penekanan ini akhirnya bisa mempromosikan, bisa meningkatkan disosiasi sel. Ini ada berbagai macam metode kultur tradisional yang digunakan untuk human embryonic stem cell, misalnya fibroblast embryonic mouse atau MES, yang merupakan suatu lapisan feeder. Lapisan feeder itu semacam lapisan perangsang atau penstimulasi, dan juga serum bovin, serum dari sapi sebagai mediumnya. Kemudian Martin et al. Martin dan kawan-kawan ini mendemonstrasikan human embryonic stem cell yang dikultur untuk adanya suatu produk-produk animal yang mengekspresikan asam sialit pada kasus non-human, bukan manusia. Kemudian N-glycosyl neuroaminic acid atau NeuGC, dan juga feeder layers-nya ini mencegah proliferasi atau berkembang biaknya stem cell ini yang secara tidak terkendali dengan faktor-faktor misalnya yang namanya LIF ya, leukemia inhibitor faktor. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini kita lihat gambar ini dulu. Nah, sedikit lagi.
Ya, kita lihat di gambar ini bahwasanya terjadi diferensiasi spontan dari human embryonic stem cell yang menyebabkan pembentukan populasi sel heterogen. Jadi ada beberapa hasil yang berbeda, bagaimanapun juga ketika sinyal-sinyal ini sudah berkomitmen dalam bentuk faktor-faktor yang soluble dan juga kondisi-kondisi kultur pada proses stem cell ini. Dan mereka ini bisa diaplikasikan dan juga memungkinkan terjadinya proses seleksi dari sel-sel progenitor. Kita lihat dari sebelah kiri atas, di bawahnya yang kotak biru ada ungunya di sebagian nukleus ini, embryonic stem cell. Ini bisa menghambat multiplikasi dari embryonic stem cell. Dari sini ke kanan lagi ini akhirnya terbentuk suatu campuran dari sel-sel yang telah terdiferensiasi dengan beberapa sel-sel progenitor. Dan dari kotak-kotak yang ungu di tengah, garis merah, ini bisa memproduksi sejumlah besar atau beberapa sel-sel matur dalam bentuk yang murni. Dan yang garis hijau melalui proses seleksi, jadi embryonic stem cell ini setelah diseleksi akhirnya bisa terbentuk beberapa menjadi progenitor sel yang akhirnya bisa disebut juga mesenchymal cell. Tapi juga yang perlu diwaspadai dari embryonic stem cell ini, kalau terus berproliferasi maka akan terbentuk sel tumor. Ini salah satu efek samping atau side effect dari embryonic stem cell. Ya, ke halaman selanjutnya. Ya, ini benar. Kita lihat bahwasanya proses kultur dari pluripotent stem cell secara in vitro atau di dalam tabung. Jadi 3 hari setelah proses pembuahan atau fertilisasi, sel-sel totipotent ini terbentuk. Kemudian blastokis dengan ICM itu dibentuk pada hari ke-6 setelah fertilisasi. Kemudian pluripotent stem cell dari ICM itu dapat secara sukses ditransmisikan pada cawan Petri atau melalui dish. Ya, selain ke selanjutnya, halaman berikutnya. Ini tampaknya ada gangguan di kotak. Ini apa ya kotak ini? Bisa dihilangkan kan? Nah, agak ke bawah lagi dan ini dikecilkan. Sudah cukup. 100% aja bisa, Mas. Minta tolong. Ya, 100 ya cukup. Naik sedikit sudah cukup. Jadi kita lihat bahwasanya di situ ada yang namanya retroviral mediated transduksi. Jadi proses transduksi yang diperantarai oleh retrovirus. Ini proses ini menginduksi poliprotein di dalam suatu sel-sel somatik pasien ya yang sudah diisolasi. Kemudian sel-sel target itu akhirnya kehilangan somatik sel mereka dan sekali lagi menjadi bersifat pluripotent dan dapat diferensiasi menjadi sel-sel tipe apapun dari tubuh manusia. Kita lihat yang sebelah atas ini sel-sel ya sudah diisolasi dari pasien dan ini dari sel kulit atau misalnya dari fibroblast yang ditumbuhkan pada cawan Petri atau dish. Dan dari sini dia dilakukan treatment sel-sel dengan reprogramming faktor dan kita perlu menunggu selama beberapa minggu. Dan dari situ akhirnya terbentuklah suatu pluripotent stem cell dan dari cawan Petri yang kedua ini yang di bawah ini akhirnya bisa mengubah kondisi kultur untuk menstimulasi atau merangsang sel-sel untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam beragam tipe sel yang kita inginkan. Misalnya menjadi sel-sel darah, menjadi sel-sel gut atau sel-sel di pencernaan, kemudian bisa juga berdiferensiasi menjadi sel-sel otot jantung. Turun sedikit, kita bahas ke sumber-sumber iPSC sebelah kanan bawah ini. Ya, jadi karena sel-sel poliprotein ini bisa merangsang atau stimulasi dari berbagai macam sel-sel
apapun, jadi mereka ini akhirnya dapat merupakan sumber yang tidak terbatas, bisa untuk menggantikan jaringan yang sakit atau jaringan yang rusak atau jaringan yang hilang pada tubuh manusia. Dan induced pluripotent stem cell ini bisa langsung dibutuhkan untuk sel untuk memenuhi kebutuhan pasien atau sel-sel pasien ini, dan mereka bersifat autologus dan tidak lagi degenerate, tidak lagi memiliki resiko apapun dari rejeksi imun. Ya, ke slide berikutnya, halaman berikutnya. Jadi ini ada assay formasi teratoma ya. Jadi teratoma atau pembentukan teratoma. Jadi teratoma itu semacam tumor. Jadi kita lihat bahwasanya rata pembentukan teratoma itu misalnya dapat diobservasi meningkat pada yang namanya human induced pluripotent stem cell yang dibandingkan dengan apa yang disebut ada human embryonic stem cell. Dan perbedaan ini bisa dihubungkan dengan berbagai macam metode diferensiasi berbeda dan macam-macam sel yang sumbernya. Jadi secara umum teratoma assay ini melibatkan suatu suntikan yang sudah diperiksa dulu dari induced pluripotent stem cells yang bersifat subcutaneous atau melalui pemberian melalui kulit, kemudian atau melalui testis atau melalui kapsul ginjal pada mencit yang sudah bersifat imunodefisiensi. Jadi sistem imunnya diturunkan atau dikurangi. Jadi setelah injeksi ini jaringan yang sudah imatur tetapi masih tetap dikenali ini dapat diobservasi oleh para ilmuwan atau saintis, misalnya saja bagian yang namanya tubulus ginjal, tulang, kemudian cartilago atau tulang rawan, dan juga neuroepitelium. Jadi injeksi atau tempat suntikan ini bisa berdampak pada efisiensi pembentukan teratoma. Kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ya, ini salah satu dari contoh sukses ini terapi small molecule cell atau terapi sel molekul yang kecil adalah adanya sifat dari jalur Hedgehog ini yang bersifat antagonis dan agonis. Jadi mereka tuh mengacu ke terapi-terapi sel molekul kecil ini ternyata sangat bermanfaat untuk regenerasi motor neuron. Kemudian molekul kecil yang endogen ini dengan fungsi pada perkembangan atau pertumbuhan embrionik dapat juga digunakan untuk metode in vitro untuk menginduksi berbagai macam diferensiasi sel. Misalnya saja asam retinoat yang bertanggung jawab untuk membentuk atau mempolakan sistem-sistem persarafan secara in vivo. Dan menariknya pula bahwasanya pembentukan sel retinal yang sudah diinduksi ini ketika prosedur laboratorium ini ternyata terlibat atau termasuk atau tergolong di dalam human embryonic stem cell pula. Dan efikasi itu maksudnya kemujaraban dari faktor-faktor diferensiasi itu ternyata tergantung berbagai macam maturitas fungsional, efisiensi, dan akhirnya juga mengintroduksi, jadi mengenalkan berbagai macam sel-sel yang telah diproduksi diproduksi secara in vivo, secara ekuivalen, dan secara topografinya faktor-faktor ini semua itu dapat mempengaruhi fenotip di sel-sel di masa mendatang. Kemudian pengendalian dari sinyal-sinyal biokimiawi, biofisikal, dan juga lingkungan biofisik itu merupakan suatu petunjuk atau guideline yang baik dari human embryonic stem cell, proses diferensiasi human embryonic stem cell,
dan juga merupakan suatu faktor penting di dalam itu mengkultur stem cell. Ya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Jadi yang penting dari halaman ini adalah adanya terapi yang berbasis sel. Ini di sebelah kanan bawah ini, stem cell ini dapat diinduksi menjadi tipe-tipe sel spesifik yang diperlukan untuk mereparasi atau untuk memperbaiki jaringan yang rusak atau jaringan yang sudah mengalami cacat. Jadi kita ketika kita itu memerlukan tisu atau jaringan yang bisa ditransplantasikan dan juga organ-organ yang membutuhkan supply itu maksudnya membutuhkan pertolongan. Jadi stem cell itu muncul sebagai solusi yang sempurna untuk problematika tersebut. Jadi kondisi-kondisi yang paling umum yang bisa memanfaatkan dari ini terapi yang berbasis sel ini misalnya degenerasi makular, kemudian penyakit stroke, osteoartritis atau radang tulang serta persendiannya, kemudian penyakit-penyakit yang bersifat neurodegeneratif atau yang bersifat pelemahan pada sistem saraf dan juga penuaan, dan juga diabetes mellitus atau kencing manis. Jadi karena teknik inilah maka bisa memungkinkan sel-sel otot jantung itu menjadi sehat lagi dan juga kemudian pada akhirnya bisa mentransplantasikan tadi sel based terapi ini, sel based terapi berbasis sel ini ke pasien dengan penyakit jantung. Ya, ke slide selanjutnya. Kita lihat pada tikus ini ya, bisa dibesarkan 120 mungkin. Di zoom ya. Lagi, ya sudah cukup. Jadi eksperimen stem cell pada animal atau hewan coba. Jadi eksperimen ini adalah salah satu bentuk dari berbagai macam prosedur yang membuktikan bahwasanya stem cell itu merupakan faktor-faktor yang penting atau krusial di dalam kedokteran regeneratif di masa mendatang. Sebelah kiri kita lihat bahwasanya mouse adult stem cell, jadi tikus dewasa yang disuntik dengan stem cell, dan disuntiknya ini ke otot ya, ke muscle dari dinding ventrikular kiri yang sudah dirusak, yang sudah dilukai. Jadi dinding ventrikel dari jantung tikus ini disuntik dengan stem cell, dan stem cell akhirnya bisa membantu meregenerasi sel-sel otot jantung yang rusak. Itu yang sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan, human adult bone marrow stem cells. Jadi stem cell pada sumsum tulang manusia dewasa itu diinjeksikan atau disuntikkan ke itu ya ekor, jadi sistem pembuluh darah yang berada di ekor dari tikus atau rat. Kemudian ternyata terbukti bahwasanya stem cell yang berasal dari sumsum tulang manusia dewasa ini ternyata bisa menginduksi atau bisa merangsang pembentukan pembuluh darah baru di otot jantung tikus yang rusak, dan juga bisa menginduksi juga atau merangsang juga proliferasi dari pembuluh darah yang tadinya terganggu menjadi lebih baik. Gitu. Silahkan ke berikutnya, ke bawah. Ya, saya pikir cukup, agak ke atas sedikit. Ya, ini kita lihat di tabel ya, tabel 1. Tabel 1 ini adalah berbagai macam stem cell pada human exfoliated deciduous teeth, jadi pada gigi manusia. Contohnya ini ada yang namanya stem cell of human exfoliated deciduous teeth atau SHED. Itu tipenya misal adiposit, kondrosit, osteoblast, dan mesenkimal. Dan peran pada kedokteran regeneratif pada SHED atau tipe adiposit ini misalnya untuk regenerasi otot jantung, untuk mencegah penyakit kardiovaskuler, untuk perawatan dari kondisi ortopedik atau tulang,
dan spine, dan gagal jantung kongestif, dan juga penyakit Crohn. Kemudian untuk tipe SID chondrosis untuk peran pada kedokteran regeneratif berfungsi untuk pertumbuhan kartilago dan juga cocok untuk transplantasi. Dan pada tipe osteoblast, jaringan tulang itu ternyata cocok digunakan untuk proses transplantasi, pertumbuhan gigi, defek kraniofasial, dan juga regenerasi tulang. Kemudian untuk SHED atau SHED tipe mesenchymal ini ternyata juga berperan. Stem cell-nya ini digunakan pada kasus ini spinal cord injury repair, jadi perbaikan cedera sumsum tulang spinal cord. Kemudian merestorasi feeling and movement in paralyzed pasien, jadi memulihkan pasien-pasien yang tadinya mengalami kelumpuhan. Kemudian juga bisa berpotensi stem cell untuk tata laksana atau terapi pada penyakit Alzheimer atau pikun, kemudian pada penyakit Parkinson atau gangguan pergerakan. Ya, ke slide selanjutnya. Maaf Pak Dok, waktunya tinggal 15 menit. Selanjutnya ada tanya jawab. Oh ya sudah, kita masuk coba ke Karena ada tanya jawab. Masuk ke kesimpulan aja, coba ke bawah lagi. Waktu kita lebih banyak tanya jawab Dok. Banyak penasaran ini. Oh iya silakan. Iya Dok. Ya. Bawah. Ya. Ini kita lihat sedikit tentang yang ini yang gigi, gambar gigi ini. Jadi lokalisasi itu maksudnya tempat ya, penyebaran tempat dari stem cell pada jaringan gigi, ada di dental pulpa, cementum, ligamentum periodontal, kemudian pada sistem akarnya, jadi ada akar gigi atau root, ada dentin dan ada mahkota. Itu beberapa macam stem cell yang bisa didapatkan dari jaringan gigi. Ya, ke gambar berikutnya mungkin, atau tabel bawah tadi. Ya, ini tabel ini merupakan informasi yang detail tentang diferensiasi dari stem cell, misalnya pada jaringan ectoderm, mesoderm, endoderm, dan tipe selnya ada sel-sel odontogenik, kemudian misalnya osteosit atau osteoblast, dan juga pada sel-sel hati. Kemudian strategi diferensiasi ini macam-macam, ada implantasi subkutan, induksi faktor tertentu, atau mungkin dengan human costal chondrocyte, dan metode deteksinya semuanya secara in vitro atau melalui tabung di laboratorium. Ya, ke halaman berikutnya. Lanjut saja halaman berikutnya. Ya, lanjut ya, ini ada gambar. Jadi ini penggunaan dari stem cell pluripotent inner cell mass. Agak naik sedikit sama diperbesar gambarnya 140%. Ya, berarti turun sedikit ini keterangan. Ya, naik. Nah, sudah pas. Jadi ini penggunaan dari inner cell mass pluripotent stem cell dan juga stimulasi mereka atau rangsangannya, sehingga terjadi proses yang namanya berdiferensiasi jadi tipe sel apapun yang diinginkan. Jadi ketika sperma dan sel telur itu bergabung, kemudian terbentuklah embrio selama 5-7 hari. Dari embrio itu kita lihat terbentuk blastokit. Dari situ akhirnya bisa kita remove, kita hilangkan inner cell mass-nya. Dari situ ditumbuhkan di cawan Petri atau dish, dan dari situ bisa kondisi kulturnya itu bisa diubah untuk menstimulasi sel-sel sehingga bisa diferensiasi menjadi tipe sel-sel apapun yang beragam, misalnya sel kulit, sel otot skeletal, dan juga sel-sel saraf atau sistem sarafan. Ya, selanjutnya. Kita lihat pada kesimpulannya saja ya. Jadi intinya bahwasanya penyakit-penyakit neurodegeneratif yang tidak bisa disembuhkan ternyata saat ini bisa disembuhkan dengan terapi stem cell. Jadi induce atau pluripotent stem cell ini, jadi proses induce pluripotensi ini ternyata memungkinkan penggunaan sel-sel dari pasien itu sendiri. Jadi tisu bank atau
bank jaringan, akhirnya ini menjadi populer dan karena bisa mengumpulkan berbagai macam sel yang merupakan sumber dari kedokteran regeneratif sebagai suatu proses, jadi proses perjuangan melawan penyakit-penyakit di masa mendatang. Jadi dengan adanya stem cell terapi ini dan juga keuntungan yang di bidang kedokteran regeneratif ini akhirnya bisa memperpanjang usia manusia dan juga bisa memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Ya mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang silakan sesi tanya jawab. Baik dok, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan dok. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Jadi saya persilahkan kepada seluruh peserta dari webinar ini yang ingin bertanya, mungkin bisa di raise hand ataupun langsung diaktifkan suaranya. Kepada seluruh peserta webinar untuk apakah ada yang ingin bertanya? Kalau di attendee belum ada raise hand, mungkin di kolom chat, Mas. Oh iya. Di kolom chat juga belum ada yang ingin Ini ada bertanya. Ibu Sarin ya. Ibu Sarin ada. Saya bantu bacanya. Ya, silakan dibacakan Pak Muklis. Vaksin kayak model suntikan kekebalan tubuh ini stem cell apa hubungannya Pak ya, dok? Kan apakah ada kaitan antara vaksin-vaksin yang lagi ngetren ini dengan stem cell ini? Oh iya. Langsung saya jawab saja ya. Iya dok, silakan. Ya, jadi sebenarnya berbeda itu kalau yang vaksin itu kan teknologinya dengan itu ya memakai nanovaksin atau nanopartikel atau nanomedicine dan itu menggunakan suatu medium yang berbeda pula dengan stem cell. Jadi saya pikir berbeda. Ini dua hal yang berbeda antara stem cell dengan vaksin. Tapi pada prinsipnya melalui proses imunologi dan biologi molekuler. Intinya begitu. Jadi kalau vaksin itu nanti kita ada keterlibatan bidang yang namanya vaksinomics, tapi kalau yang biologi molekuler ini bidang yang namanya selular atau regeneration medicine. Begitu saya pikir jawaban singkatnya. Jadi berbeda itu dua mekanisme yang berbeda. Ini dok saya bertanya, ini dari Pak Mulis. Ini Pak dok kan tadi belum dijelaskan secara spesifik itu yang stem cell yang COVID-nya dok. Mungkin bisa diberikan kesimpulan bagaimana metodenya sehingga COVID itu bisa disembuhkan dengan stem cell. Mungkin ini. Iya, ini menarik sekali sebenarnya sudah ada di jurnal yang satunya tadi memang belum dibahas karena keterbatasan waktu. Jadi intinya bahwasanya stem cell itu bisa meredakan badai sitokin yang disebabkan oleh coronavirus itu sehingga tidak berlanjut menjadi proses kematian. Jadi badai sitokin itu kan salah satu akibat atau dampak jangka panjang adalah proses apoptosis atau kematian dari sel-sel tubuh dan juga sel-sel di paru itu akhirnya bisa menjadi nekrosis atau mati. Jadi secara sederhana bahasa awamnya, jadi virus corona itu kan menyerang sel-sel yang ada di paru-paru, kemudian jadi sel-sel parunya itu menjadi inflamasi atau bengkak, kemudian radang, akhirnya bisa menjadi itu ya ada timbunan cairan sehingga manusia yang terserang COVID itu menjadi sesak nafas karena di sel-sel di dalam paru-parunya itu banyak terisi cairan atau lendir-lendir yang sangat pekat yang diproduksi oleh virus itu. Nah, stem cell ini berusaha untuk menghindari proses virus itu agar tidak bisa menyerang sel-sel paru, terutama dalam proses itu yang namanya badai sitokin, salah satunya badai sitokin yang sangat dahsyat itu. Jadi kalau digambarkan dalam bencana
alam itu badai sitokin itu seperti tsunami ya. Jadi tsunami itu bisa menenggelamkan jutaan manusia dan bahkan merobohkan gedung atau bangunan, menghanyutkan mobil atau bahkan menghanyutkan kapal yang beratnya ratusan ton gitu. Nah, ini badai sitokin itu juga mirip itu, cuman ini yang dirusak adalah sistem parunya. Nah, badai sitokin itu diharapkan bisa dihambat oleh tadi stem cell itu. Untuk secara sederhana bisa diterangkan semacam itu. Ya, begitu penjelasannya. Oke, baik dok. Apakah dari Pak Mukhlis sudah jelas? Sudah, silakan Ninda. Di kolom chat di banyak pertanyaan. Untuk selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Ibu Indah Muftihatur Rahmah. Bagaimana cara kerja stem cell ini sehingga bisa memperpanjang umur manusia dan penyakit apa saja yang bisa disembuhkan? Nah, mungkin bisa dijelaskan dok. Untuk lebih jelasnya. Saya akan berusaha menjelaskan dengan bahasa awam ya. Jadi stem cell kenapa bisa membuat orang awet muda itu karena kan dia stem cell ini mempunyai sifat yang namanya bisa terus memperbarui dirinya sendiri atau self renewal. Maksudnya memperbarui dirinya sendiri itu jadi bisa mengolah dirinya sendiri sehingga bisa selalu dalam tanda kutip selalu awet muda. Dan prosesnya itu tentunya sangat rumit, tetapi memang dari karakterisasi dari stem cell itu sendiri memang bisa self renewal. Dan kalau agak berbicara sedikit rumit, maka stem cell ini mempengaruhi yang namanya telomer ya. Telomer itu salah satu bagian dari gen yang berfungsi untuk menentukan usia panjang pendeknya kehidupan manusia itu dari telomernya itu. Nah, ini stem cell ini berpengaruh dan mempengaruhi juga dari telomer serta telomerase itu bahasa sederhananya. Kemudian kalau pertanyaan tentang stem cell itu bisa mengobati apa saja ya, jawaban saya bisa mengobati semua penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya bisa diterapi. Bisa diterapi dengan stem cell. Jadi misalnya Ibu menyebutkan penyakit apa gitu, stroke bisa, penyakit jantung bisa, penyakit ginjal bisa, penyakit kulit bisa ya. Intinya bisa semua karena tadi stem cell ini kan bisa berubah menjadi sel-sel apapun yang kita inginkan. Jadi kalau yang rusak itu sel jantungnya, maka stem cell bisa diubah menjadi sel jantung yang tidak rusak. Jadi sel jantung yang rusak tadi akhirnya bisa diperbaiki dengan stem cell. Itu secara sederhananya. Ya dok, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nurul Siami, bagaimana tingkat keefektifan stem cell dengan penggunaan vaksin COVID? Misalkan dari segi waktu, karena sepertinya proses untuk mendapatkan stem cell ini masih perlu mungkin penelitian lebih lanjut lagi, sedangkan vaksin sekarang sudah tersedia. Jadi bagaimana dok antara perbandingan penggunaan stem cell dengan vaksin? Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya pikir itu ya keduanya sama-sama efektifnya. Jadi ini stem cell juga sudah dimulai di berbagai macam laboratorium di berbagai negara juga untuk mengatasi COVID, dan dalam waktu yang bersamaan juga vaksinnya. Tapi terus terang kalau lebih efektif mana saya belum membaca publikasi jurnalnya yang membandingkan antara keduanya. Tapi kalau bicara masalah waktu, saya pikir ini targetnya kan berbeda. Kalau yang vaksin tadi kan targetnya sebagai preventif ya, sekunder preventif. Nah, kalau yang terapi stem cell ini itu tujuannya adalah sebagai terapi atau pengobatan. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, dan kalau masalah cost effectiveness-nya atau harganya otomatis ya saya belum tahu harga di pasaran kalau suntik stem cell untuk COVID itu berapa, dan vaksin saya juga itu nanti sepertinya akan disubsidi. Kalau yang vaksin akan disubsidi oleh pemerintah atau gratis ya. Jadi ini dua hal yang berbeda antara mekanisme pada vaksin dengan mekanisme pada stem cell. Itu jawaban sederhana saya. Maaf dok, jadi kalau stem cell itu disuntik juga ya dok, kayak vaksin? Kita disuntikkan juga ya? Iya, disuntikkan.
Oh, tapi di Indonesia sudah pernah diuji atau gimana dok? Kalau khusus Indonesia, yang stem cell ini? Sudah Pak, sudah diujikan di RSCM, sudah di UNER, Airlangga, dan juga di Undip di Karyadi ada gitu. Jadi di riset-riset center terbesar di Unhas pun saya pikir sudah dikembangkan juga oleh dokter Marhain Harjo itu. Dan kalau di Surabaya itu ada yang namanya Dokter Purwati, spesialis penyakit dalam Vinasim. Kemudian kalau di UI itu ada namanya IMERI, jadi pusat riset centernya di bidang stem cell itu yang ketuanya kalau nggak salah namanya Profesor Ismail ortopedi, spesialis ortopedi. Begitu. Sudah di Indonesia sudah ada dan sudah berhasil juga. Maaf dok, mau tanya lagi, saya penasaran ini. Prosesnya dalam penyembuhan stem cell itu memakan waktu berapa lama ya dok? Tergantung banyak faktor Pak, jadi tergantung persiapannya. Pertama daya tahan tubuh pasiennya itu, kemudian seberapa derajat parahnya, dan juga nanti stem cell apa yang diinginkan gitu. Jadi tidak bisa semua orang yang sakit yang terinfeksi COVID-19 tidak bisa maksudnya langsung disamaratakan kalau dengan stem cell pasti sembuh misalnya 1 hari atau 1 minggu gitu. Itu banyak sekali faktor yang menentukan keberhasilannya. Termasuk juga nanti apakah pasien ini ternyata memiliki daya reject atau daya tolak. Maksudnya daya tolak itu ada sistem reaksi imun, reaksi alergi imunologi ya. Jadi maksudnya setelah disuntik itu dia langsung menerima stem cell yang diberikan, apakah menolak dari stem cell yang sudah diinjeksikan ke tubuhnya. Begitu saya pikir. Jadi untuk waktunya tergantung dengan berbagai macam faktor yang ada begitu. Oke, Dinda, silakan. Iya dok, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Selanjutnya ada peserta yang raise hand dari Pak Lukman Hadi. Selanjutnya saya persilahkan untuk disampaikan langsung pertanyaannya Pak. Dari Pak Muhammad Lukman Hadi. Permisi Pak Lukman Hadi, tidak kedengaran ininya, suaranya. Sebentar. Halo Pak Lukman, silakan pertanyaannya. Halo Pak Lukman. Pak Lukman. Mungkin ada gangguan audionya, Mas? Mungkin ada gangguan dari ininya, speaker dari audio dari Pak Lukman. Halo. Iya, ini ada halo. Halo, Bumi. Iya, silakan Pak Lukman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Teh Umi ya. Ketemu lagi sama Teh Umi. Terus Iya nih, Pak. Pak Muklis. Sehat selalu Pak Muklis. Amin. Luar biasa Pak Muklis ini. Terus kepada moderator terima kasih dan tak lupa kepada pemateri Pak Dr. Dito Pak G. Terima kasih untuk pemaparannya. Alhamdulillah. Materi ini ya salah satu yang saya tunggu Pak mengenai ini ya dilema COVID-19 ini Pak ya. Di pandemi ini kita tidak lepas dari antara COVID sama pendidikan ini Pak ya. Untuk kemarin ada informasi ya, kemarin sudah saya mengikuti untuk pengumuman dari SKB 4 Menteri Pak ya. Iya. Mengenai ini rencana tatap muka Pak. Rencana tatap muka di mana di semester genap ini rencananya mau buka Pak ya. Ya. Terkait pertanyaannya langsung ke pertanyaan. Iya. Sebetulnya ini mau saya tanya langsung ke Dokter Dito ya. Sebetulnya untuk
pengenalan vaksin ini kalau misalkan diterapkan ke manusia itu apa ada dosisnya ya dok ya? Oh, ada Pak, Eh, ada dosis Nah, tertentunya. dalam Ya. dalam artian nanti pada misalkan disuntikan ke anak-anak itu apakah sudah melewati uji-uji sebelumnya sehingga nanti kalau misalkan diterapkan ke anak-anak apakah sudah aman apa gimana? Terus yang pertanyaan kedua yang tidak kalah penting dalam menghadapi tatap muka ini bagaimana kita semuanya baik itu dari guru, dari siswa, dari semua masyarakat untuk welcome mengenai pembelajaran tatap muka ini yang rencananya insya Allah Januari, dok. Nah, mungkin dokter mempunyai pandangan yang lain mengenai hal ini. Soalnya kalau kita bicara mengenai vaksin ini sudah dipaparkan oleh Bapak Presiden bahwasanya ini tidak main-main. Resikonya juga perlu pertimbangan yang terukur mengenai hal ini, Pak atau dok. Oke. Nah, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga kita semua sehat selalu, dok ya. Amin. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lukman Hadi atas pertanyaannya. Selanjutnya dok, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Lukman. Jadi yang pertama tadi tentang dosis untuk anak-anak, baik dosis vaksin maupun dosis stem cell, saya pikir itu sudah ada guideline ya, sudah ada konsensus dari para ahli. Jadi sudah diukur beberapa macam dosis yang efektif untuk mengatasi COVID, baik dosis dari stem cell maupun dosis untuk vaksinnya. Itu sudah ada penelitian dan insya Allah sudah diterapkan pada manusia. Kemudian yang kedua tadi tentang pelaksanaan tadi pembelajaran yang tatap muka itu yang akan dimulai berdasarkan SKP 4 Menteri tadi pada bulan Januari. Saya pikir kalau memang menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan juga disiplin dari semua pihak, saya pikir ya aman-aman saja. Ya cuman tadi permasalahannya kan kadang-kadang mungkin anak-anak ada yang itu ya yang tidak nyaman menggunakan masker atau mungkin ada guru yang juga belum terbiasa mungkin begitu, dan nanti juga ini akan menimbulkan permasalahan juga dari orang tuanya itu, apakah orang tuanya setuju mungkin atau nanti ada keberatan-keberatan lain yang bisa diantisipasi di daerah maupun di area-area tertentu yang sulit dijangkau oleh sinyal internet atau itu bagaimana, itu perlu dipikirkan juga, termasuk juga nanti masalah kesehatan. Selain kesehatan itu juga masalah safety atau keamanan. Jadi keamanan itu maksudnya apakah nanti sekolah nanti mau menyediakan semacam hand sanitizer, kemudian face shield atau masker, atau mungkin jaga jarak, itu prosedur-prosedur semacam itu juga perlu diantisipasi dengan sangat ketat ya, karena yang saya tahu kalau kita berkaca pada pengalaman dari pemerintah Taiwan yang sudah berhasil mengatasi COVID. Jadi ini kan salah satu alasan saya juga kuliah di Taiwan, karena di sini bisa dikatakan tidak ada COVID ya. Jadi sehari-hari itu ya memang masih pakai masker, tetapi mayoritas ya sudah bisa lepas masker di area-area tertentu. Jadi di sini alhamdulillah sangat aman. Nah, berkaca dari pemerintah kebijakan model yang diterapkan pemerintah Taiwan sini yang sangat patuh, sangat ketat regulasinya itu. Jadi misalnya kalau ada yang didenda karena tidak memakai masker, atau mungkin ketahuan pada masa isolasi itu tidak mau isolasi di hotel atau di karantina, nah itu benar-benar didenda, dan itu sudah bisa dilacak dengan sistem itu ya, sistem informatika ya, jadi melalui geospatial system. Jadi GPS-nya sudah bisa mendeteksi di mana misalnya saya harusnya di tempat A tapi ternyata saya
diam-diam pergi ke tempat Z. Nah, itu sudah terdeteksi otomatis dan itu akan ada pemberitahuannya baik melalui telepon maupun SMS. Itu sudah sangat terintegrasi. Kemudian hal lainnya adalah kedisiplinan atau kepatuhan. Jadi di masyarakat Taiwan sini kepatuhan atau kedisiplinannya sangat tinggi. Jadi kalau memang disuruh memakai masker ya pakai masker, kalau boleh tidak memakai masker atau boleh lepas ya itu fleksibel begitu. Jadi memang di sini tidak ada yang dalam tanda kutip meremehkan atau mengabaikan ini COVID, itu COVID tidak ada atau teori konspirasi atau apapun namanya. Jadi saya pikir di dalam tanda kutip di sini dokter-dokter yang ada di dokter medis dan juga kalangan kesehatan di Taiwan ini dalam tanda kutip menjadi dewa ya. Dewa itu dalam tanda kutip kata-katanya itu semacam sabda orang suci, sabda pendeta atau sabda ulama gitu yang dipatuhi secara mutlak tanpa ada banyak pertanyaan atau tanpa ada resistensi dan pertentangan. Itu yang sebaiknya sistem semacam ini yang perlu diterapkan di Indonesia, di mana kalau di Indonesia misalnya pemerintah mengatakan A gitu, kadang-kadang rakyat kan malah membuat lelucon, meme atau bahkan ada yang protes menentang. Nah, kalau di Taiwan sini pemerintah bilang A, ya warganya otomatis taat dan patuh, ya sudah dijalankan A, tidak ada yang menentang, tidak ada yang ngeyel, dan tidak ada yang berusaha membantah. Nah, itu bagusnya itu sistemnya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga COVID akhirnya bisa diatasi dengan baik. Ini kalau kita berkaca pada pemerintahan Taiwan. Dan perlu diketahui juga bahwasanya tadinya Taiwan ini termasuk negara yang tidak dianggap oleh WHO di dalam tata laksana COVID ya, maksudnya tidak dianggap karena sebagian tadinya itu kan Taiwan itu tidak dimasukkan dalam kelompok negara yang bisa diprediksi bisa mengatasi COVID dengan baik, tetapi tanpa diduga malah Taiwan malah menjadi negara yang terbaik di dalam tata laksana COVID, dan ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-wen ini akhirnya diapresiasi oleh WHO. Begitu saya pikir. Begitu penjelasan saya, semoga bermanfaat. Oke dok, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Mungkin dari peserta webinar yang lain ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand ataupun ketik di chat ataupun mengaktifkan langsung suaranya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kita akan bagikan post test. Jadi Bapak Ibu sebelum keluar room sebentar mengisi post test dulu. Ada lagi pertanyaannya. Bapak Ibu silakan isi absen. Tokennya kami sudah bagikan. Ini ada pertanyaan lagi ya? Ada pertanyaan, saya bacakan dulu. Tunggu. Ya. Ada, silakan Dendra ya ada. Ya, dari Pak Lukman Hadi kembali yang ingin bertanya. Mungkin masih ada yang kurang jelas tadi. Ya silakan Pak Lukman Hadi. Masih bertanya ya Pak Lukman? Ini ada yang Wiwit juga. Ada yang resen ini. Pak Lukman ini, Pak Lukman. Ya, ada juga Ibu Wiwit. Pak Wiwit ya. Halo, silakan Pak Lukman. Halo. Ini di hujan gede jadi nggak kedengeran. Kalau enggak mungkin, Bapak Pak Ibu ya, Wiwit. Halo. 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 Ya silakan. Pak Wiwit. Mau tanya dok. Ya. Tentang COVID-19. Saya menyambung tadi yang dikatakan. Kadang-kadang kita untuk pertahanan diri kita, apa yang kita lakukan untuk memperkuat imun kita. Itu aja dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Siapa yang perlu kita lakukan ya untuk memperkuat sistem imun kita ya? Otomatis kita harus menjaga diri tadi yang sudah saya singgung. Protokol kesehatan tuh kita lakukan secara ketat, misalnya memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, itu kan sudah berulang kali dikatakan dan disebarluaskan informasi itu.
Kemudian kita juga menjaga kesehatan diri sendiri, jadi misalnya cukup tidur, kemudian cukup makan, cukup minum, cukup asupan gizi, dan juga cukup berolahraga, cukup beristirahat gitu. Jadi intinya semua sekarang kita berpulang kepada diri kita masing-masing ya. Jadi untuk menjaga diri ini dan juga menjaga kesehatan, menjaga pikiran ya. Jadi ini pikiran itu juga penting karena kalau ini pikiran ini banyak misalnya kita dipengaruhi oleh banyak sekali faktor yang membuat kotor pikiran atau merusak hati itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi saya pikir untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita juga perlu menyeimbangkan ya. Jadi kata kuncinya adalah harmonisasi antara pikiran, perasaan, jiwa, hati, kemudian perut begitu. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan itu semuanya berpengaruh terhadap sistem kesehatan atau kekebalan atau sistem imun manusia. Jadi yang bisa dilakukan ya otomatis kita peduli pada diri kita sendiri dan juga peduli pada orang lain, dan juga istilahnya jangan meremehkan atau sombong terhadap misalnya terhadap apa yang saudara kita mungkin tidak lakukan. Misalnya saya sudah pakai masker, kemudian ada teman yang tidak pakai masker, terus kita, wah ini besok pasti mati ini karena tidak pakai masker. Oh, jangan gitu juga, karena kita tidak tahu siapa yang akan mati duluan. Nah itu kadang-kadang pikiran-pikiran negatif itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Dan juga selain istirahat yang cukup, kemudian olahraga yang cukup atau teratur, ini nanti kita juga perlu memperkuat sistem atau kecerdasan spiritual itu yang kadang dilupakan ya. Jadi kecerdasan spiritual ini bisa diperoleh kalau di dalam agama Islam ya otomatis dengan banyak membaca zikir, istighfar, sholawat Nabi, membaca Al-Quran, dan selalu dalam kondisi berwudu, dan juga selalu mengingat Allah dan dalam berprasangka buruk. Saya pikir begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Putus-putus ya, Pak Dok. Ya. Ini Dok, saya ingin bertanya lagi. Kebetulan kan ini di teman-teman di sekolah kan biasanya khawatir dengan COVID ini Dok. Bisa digambarkan Dok, itu ciri-ciri utama dari COVID sebenarnya yang gimana ya Dok? Ciri-ciri bahwa kita kena COVID atau tidak, gimana caranya mengetahui tanpa harus ini tes rapid dan sebagainya. Ciri-ciri itu ya. Ya otomatis kalau ciri-ciri kan itu apa namanya, dari gejala dari COVID itu kan sudah jelas. Jadi dari ada batuk, kemudian ada gangguan di gejala yang paling umum itu misalnya demam, kemudian batuk kering, kemudian rasanya sering capek atau sering lemah, kemudian ada gejala-gejala yang kadang-kadang bisa ada, bisa enggak, itu ada rasa yang tidak nyaman di seluruh tubuh. Bahasa Jawanya adalah berges itu tidak enak, tidak nyaman di persendian tulang atau apa itu, dan juga nyeri, kemudian ada nyeri tenggorok, kadang ada mencret atau diare, kadang-kadang mata merah, tetapi tidak umum ya. Dan sakit kepala atau pusing, kemudian ciuman atau hidung ini rasanya sudah mampet atau tidak bisa bernafas, atau mungkin daya penghidunya berkurang atau daya penciumannya, dan juga merasakan ya. Jadi kalau tadinya mudah merasakan pedas, manis, asam, asin, itu berkurang, tiba-tiba lidah itu tidak bisa merasakan apa-apa. Kemudian di kulit itu kadang-kadang bisa terjadi perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, dan terjadi ras itu maksudnya ruam kulit berwarna merah. Kemudian kalau gejala-gejala yang serius itu biasanya sesak nafas atau kesulitan bernafas, kemudian di dada itu terasa ada yang seperti menekan atau seperti tertindas itu ya, ada yang menindih, itu tertindih oleh benda berat. Kemudian kadang-kadang sampai ada yang tidak bisa berbicara atau tidak bisa bergerak sama sekali, nah itu gejala yang serius untuk terserang COVID. Dan yang pasti itu kalau dia pernah tidak memakai masker di ruangan, di mana satu ruangan itu ada misalnya ber-AC tetapi tidak ada jendelanya dan tidak ada ventilasi udara atau sirkulasi udara, itu rentan sekali untuk terkena COVID-19.
Dan otomatis gejala-gejala atau tanda dan gejala yang saya sebutkan tadi itu perlu dikonfirmasi. Yang paling sensitif dan spesifik adalah dengan PCR. Dan PCR ini kan memang ya harganya relatif mahal ya, bisa mencapai 1 jutaan kurang lebih atau 900.000. Tapi itu yang paling sensitif. Tapi kalau yang rapid itu memang tidak spesifik, tetapi memang hasilnya bisa cepat ya, 1 atau 2 hari sudah jadi. Itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Ya dok, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya dari Pak Lukman Hadi. Masih ada yang mau ditanyakan tadi Pak? Silahkan Pak. Oh, Pak Lukman. Pak Lukman. Atau Bu Ramlah Said. Iya, kepada Bu Ramlah Said di Iya Pak ya. Maka assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya berkaitan dengan pasien COVID-19 OTG. Apakah orang OTG ini yang memiliki sistem imun yang tinggi sehingga tidak terlihat gejalanya? Terus kedua, di sini ada 2 kasus. Istrinya positif COVID, tapi dia OTG. Tapi herannya kan diisolasi, tapi dalam satu rumah dengan suaminya, dan suaminya tidak terjangkit. Kenapa bisa seperti itu dok? Bukannya mereka tinggal sama, barang-barang yang mereka pakai sama, otomatis mereka sering berinteraksi. Oh, iya, iya. Ya, jadi tadi yang pertama adalah tentang OTG itu ya, kenapa tanpa gejala tapi bisa kena COVID gitu, maksudnya begitu? Maksudnya begini, yang positif COVID-19, yang OTG dok, apakah sistem imunnya yang tinggi sehingga tidak terlihat sakit? Oh, iya. Jadi orang tanpa gejala itu belum tentu itu ya, apakah imunnya tinggi sehingga tidak terkena COVID? Ya bisa jadi karena sistem imun tubuhnya sangat tinggi. Jadi atau mungkin dia memang virus COVID itu untuk mencapai tadi ya bisa terkena atau muncul gejala itu kan muncul 5 sampai 6 hari setelah seseorang itu pertama kali terinfeksi virus. Tapi bisa juga masa inkubasinya itu maksimal sampai 14 hari ya. Jadi saya pikir kalau ada yang orang tanpa gejala itu ada banyak sekali kemungkinan. Misalnya pertama memang benar-benar dia daya tahan tubuhnya tinggi, atau yang kedua memang dia virusnya itu masih dalam proses untuk menyerang sehingga gejalanya itu akan timbul atau muncul, karena kan tadi minimal munculnya 5 hari dan maksimal 14 hari setelah terinfeksi. Tapi kalau setelah 14 hari sudah tidak apa-apa atau aman, ya otomatis tidak masalah yang tentang OTG tadi. Kemudian tadi tentang pertanyaan yang kedua tadi bagus ya, tentang istrinya yang diisolasi padahal ada suaminya dan suaminya tidak apa-apa. Ya saya pikir kalau walaupun satu rumah mereka misalnya bahkan tidur bersama pun, kalau memang itu ya salah satunya itu daya tahan tubuhnya kuat dan mungkin mereka juga menerapkan sistem protokol kesehatan yang sangat ketat, ya saya pikir nggak masalah atau aman-aman saja. Cuman yang agak mengkhawatirkan atau rentan kan memang kalau di rumah itu ada anak-anak atau ada lansia atau orang yang berusia lanjut. Ya saya pikir begitu Bu. Begini dok, tapi kan di sini kan ibu itu kena dengan anaknya, dengan saudaranya, terus diisolasi satu rumah. Tapi hasil swabnya itu berminggu-minggu baru keluar dok kalau dia positif. Berarti otomatis dia sudah menularkan ke suaminya, tapi suaminya kok tidak kena-kena? Oh iya. Suaminya sudah dites belum Bu itu? Sudah dites Pak. Dites dok. Negatif atau positif suaminya? Negatif. Oh. Ya kalau negatif mungkin bisa nanti beberapa hari kemudian dites ulang lagi. Kalau benar-benar negatif berarti benar-benar negatif. Lalu kalau dites ulang positif lah, itu ada kemungkinan juga suaminya positif. Memang itu suaminya termasuk rentan terkena, tetapi bukan berarti pasti kena.
itu berbeda. Ya tak begitu Bu, yang bisa saya jelaskan. Oh, Mungkin iya ada ya yang mau dok. ditanyakan lagi Bu. Jadi memang tadi dalam suasana seperti itu memang ibunya tadi berpotensi menularkan, tapi tadi kan ada sekali faktor, mungkin memang suaminya itu memiliki daya imun yang tinggi, atau mungkin sudah terjadi itu ya, resistensi atau kekebalan dari suaminya itu terhadap virus COVID, atau mungkin memang itu ya ada faktor-faktor tertentu, misalnya faktor tertentu itu tadi mungkin virusnya itu tadi masih dalam bentuk dorman. Dorman itu maksudnya virusnya dalam bentuk inaktif, tapi sudah ada di dalam tubuh, atau mungkin masih dalam tanda kutip masih melakukan strategi penyerangan gitu. Jadi virusnya juga diam-diam masih menunggu kesempatan untuk menyerang sel-sel parunya itu. Jadi makanya tadi saya sarankan kalau negatif ya mungkin diuji lagi atau dites swab lagi beberapa hari kemudian, misalnya seminggu atau 7 hari atau 14 hari kemudian. Kalau benar negatif, oh berarti memang benar negatif. Begitu yang bisa saya sarankan. Oh iya. Terus bisa lagi tanya dok tentang Boleh. stem cell. Iya. Saya pernah nonton di TV, stem cell itu menyuntikkan sel baru ke tubuh manusia, begitu ya dok? Ya kurang lebih semacam itu. Itu biasanya selnya itu diambil dari manusia atau dari binatang dok? Dari manusia Bu. Berarti bisa dipakai untuk mengobati COVID. Iya bisa. Untuk sumber stem cell sebenarnya bermacam-macam. Tadi ada yang bisa diperoleh dari laboratorium, bisa dari hewan atau animal, hewan coba, bisa juga dari manusia, atau tergantung yang pakai autolog atau pakai yang bukan autolog begitu. Oh ya, makasih banyak dok. Ya Bu, sama-sama. Ya, Silakan terima kasih. Dinda. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya saya persilahkan ke Ibu Dewi Maisyarah. Ada ya? Ibu Dewi tadi resen. Ibu Dewi ya? Tunggu saja. Ibu Dewi, coba naikkan tangannya supaya ini. Oh ya. Ya, silakan. Silakan Ibu Dewi. Bunda Dewi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanya tentang keluarga yang kena COVID ya. Misalnya gini, seorang suaminya itu yang teridentifikasi positif. Kemudian untuk keluarganya itu penanganan pertamanya untuk mengidentifikasi tertular atau tidaknya itu apa cukup dengan pakai rapid test saja gitu. Atau harus dengan pertanyaan saya gitu aja. Ya, yang bagus ya otomatis dengan swab Bu. Jadi dengan PCR itu yang paling bagus ya. Itu jadi kalau pakai rapid itu memang itu validitas sama reliabilitasnya masih sangat rendah. Jadi di sini di Taiwan pun tidak percaya pada rapid ya. Jadi lebih percaya pada swab atau PCR itu. Iya, jadi di sini memang saya menemui kasus yang seperti itu. Jadi suaminya sudah terindikasi positif, sudah dinyatakan positif gitu. Tapi kenapa kok istrinya itu hanya rapid test, terus hasilnya juga tidak reaktif. Lalu kok juga cuma disarankan isolasi gitu aja, disarankan untuk swab gitu. Nah ini kan apa tidak sama ya penanganan di mana-mana loh. Saya heran gitu aja. Oh. Iya. Ya, mungkin ada itu ya kalau memang yang
Itu untuk preventifnya, memang kalau preventifnya memang isolasi, tetapi kalau untuk swab itu kan memang untuk memastikan atau menegakkan diagnosis Iya. apakah dia COVID-nya positif atau enggak lah. Mungkin ada faktor lain, misalnya terkendala biaya begitu Bu, atau apa begitu sehingga Kalau tidak kalau saya lihat biaya sih kemungkinan enggak Pak, karena kan keduanya ini juga ya cukup mampu lah kalau dari sisi ekonomi sama-sama sama-sama cukup lah, sama-sama bekerja, masalahnya juga gitu. Nah, kok ya tidak disarankan swab, saya itu heran gitu. Nah, kita yang satu instansi itu kan agak gimana gitu rasanya. Kalau hanya dari hasil isolasi terus 15 sudah dibolehkan. Nah, hari ke-15 itu mestinya kan juga harus itu ya dari hasil swab ya untuk menyatakan tidak terkonfirmasi positif juga. Ya. Ya, sebenarnya yang bagus memang swab Bu, itu akurasinya sangat tinggi dan itu memang sebagai golden standarnya untuk penegakan diagnosis COVID-19 gitu. Iya. Ya udah gitu aja. Yang paling saya sayangkan itu kok tidak sama gitu loh kebijakannya. Sehingga kan penularannya ya jadinya ya gimana gitu kan. Sulit untuk dicegah biar nggak melebar kemana-mana gitu kan. Iya. Kalau boleh tahu itu di daerah mana Bu? Nah, ini saya di Jombang Pak. Oh, Jombang itu yang menyarankan tuh maksudnya pemerintah atau hanya warga biasa yang tadi untuk menyarankan isolasi dari rumah sakit juga tidak disarankan untuk swab-nya gitu. Oh. Ini saya kok heran makanya. Iya. Ya, jadi itu kemungkinan memang rumah sakitnya penuh Bu. Bisa jadi iya, jadi atau mungkin kadang-kadang petugas medis itu kan juga sudah merasa atau tenaga kesehatan di sana sudah sangat merasa kelelahan gitu ya. Jadi mungkin pada saat itu mereka memang sudah tidak ada ruangan lagi sehingga akhirnya diputuskan untuk sudah isolasi mandiri di rumah saja, atau mungkin memang itu ya. Jadi memang atas rekomendasi dari dokter yang merawat mungkin memang belum ada indikasi untuk swab, mungkin begitu. Jadi karena tidak tergolong orang yang istilahnya sangat berisiko tinggi terkena COVID-19 mungkin begitu. Jadi memang ada banyak sekali pertimbangan begitu Bu. Iya. Karena yang teman lainnya yang juga ada itu langsung ini minta di swab saja langsung ke Surabaya gitu. Jadi tidak dari RS-nya yang di sini tapi bisa disarankan ke Surabaya gitu. Nggak tahu ini yang ini kayak gitu, saya gitu. Jadi gitu. Ya udah, terima kasih. Iya. Ya, mungkin selanjutnya kita ke pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Lukman. Masih ada yang ingin ditanyakan tadi? Silakan Pak Lukman. Pak Lukman dipersilahkan. Pak Lukman. Ini mungkin audionya bermasalah lagi Pak. Ini saya bacakan di kolom chat Pak Dokter, ada izin dari Ibu Dian. Jika kita sudah terkena COVID dan sembuh, apakah ada kemungkinan kita bisa kena lagi atau kita kebal ya Dok? Gimana itu? Iya, saya pikir meskipun kita sudah pernah terkena COVID, saya pikir kita bisa terkena lagi karena kan. Iya, karena kan daya tahan tubuh kita itu bisa naik, bisa turun, Pak. Begitu yang saya jawab. Jadi bisa, kalau sudah pernah terkena, ada positif, nanti suatu saat bisa positif lagi. Jadi jangan pernah merasa. Iya. Ini yang banyak kesalahannya ini Dok, karena di tempat kami katakan bahwa kalau sudah sembuh, nggak bisa kena lagi. Itu kurang tepat. Termasuk orang kalau sudah divaksin tuh nanti itu bukan berarti 100% ya. Jadi meskipun sudah divaksin COVID itu tetap masih bisa terserang COVID lagi. Oh, gitu ya Dok. Jadi kalau misalnya kita sudah divaksin, masih ada kemungkinan kena ya Dok? Bisa sekali Pak, masih bisa. Oh, bahaya.
Ya, oke, Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Halo, Silakan Pak Lukman. Ya, silakan. terus suara saya terdengar, Pak? Iya, terdengar. Silakan. Oke. Silakan langsung Oke. Pak ke Pak Dokter. Ya. Oke, terima kasih. Dok, mau tanya lagi, Dok. Silakan. Ini sangat penting, Dok, ini nih, mengenai apa namanya COVID-19 ini, Dok ya. Yang pertama gini, Dok, apa namanya ini kan pandemi ini kan kurang lebih 8 bulan sampai 9 bulan, Dok ya. Iya. Ya. Iya, ini orang tanpa gejala pun itu kena, Dok. Iya. Nah, terus kalau apa namanya mungkin ada tips, Dok, bagi kita bagaimana untuk identifikasi awal, Dok, bahwasanya oh ini kena atau belum kena, itu bagaimana apa namanya indikasi awalnya, Dok? Indikasi awal ya. Ini yang pertama, Dok. Ya, bentar, Dok. Yang kedua, ini tadi yang saya sambung tadi mengenai pembelajaran tatap muka, Dok ya. Nah, ini kan prediksi saya, ini kan pasti kalau anak-anak ketemu sama temannya pertama kali itu pasti ada rasa kangen, Dok. Pasti itu. Itu kumpul itu pasti. Ini ya semoga saja nanti enggak kumpul ya. Ini pasti akan apa ya istilah itu kangen, pasti itu. Pasti langsung interaksi pasti itu, Dok, di dalam sekolah lah. Pertanyaan, Dok, sederhana, Dok. Kalau misalkan anak tidak bawa ataupun lupa pakai masker, terus tuker itu, Dok. Itu bagaimana, Dok, menyikapinya? Oh, ya kalau maskernya ketukar, ya tinggal diberitahu aja. Tidak sengaja, maksudnya tidak sengaja ketukar, Dok. Ya kan juga bahaya juga. Ketukar ya itu memang berbahaya ya. Kalau ketahuan anaknya itu ya ditegur, langsung diganti maskernya, begitu aja, Pak. Jadi dan juga dinasihati berulang kali. Kita makanya sebagai orang tua juga nanti peran guru, masyarakat, dan juga bersama-sama dengan orang tua, termasuk pengasuhnya, kalau misalnya diasuh pembantu, itu juga sangat penting dalam edukasi anak yang apalagi masih anak kecil, biasanya dia males-malesan memakai masker gitu. Iya, itu juga iya, Dok, betul, Dok. Pernah sih saya menemui 1-2 Pak, kalau misalkan bahasa Jawa itu ongkep, Pak, Dok. Iya. Ongkep atau sumuk lah gitu. Kalau pakai masker kelamaan. Terus saya ingatkan, kalau misalkan ya tetap meskipun saman di rumah ya, ataupun di area yang kerumun ya, kalau bisa pakai masker supaya safety gitu, Dok. Iya. Iya. Iya, paham. Jadi kalau yang untuk berkerumun ya otomatis ya tetap tadi menjaga 3M tadi. Jadi tetap mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Iya. Dok, ya. satu lagi ini satu lagi terakhir ini, Dok. Iya, silakan. Kalau misalkan ini kan vaksinnya kalau misalkan fix didiskusikan sama beberapa itu buat guru atau yang lain. Kalau misalkan kita sudah tervaksin, itu apakah kita sudah bebas dari ini, Dok, COVID ini, Dok? Kalau sudah divaksin tadi sudah saya jelaskan, Pak. Jadi sudah divaksin itu tidak menjamin langsung bebas 100% ya. Jadi memang ya. Jadi memang itu vaksin itu sebenarnya hanya pencegahan sekunder ya. Jadi pencegahan primernya itu ya memang ya. itu menjaga jarak. Oh ya. Itu tadi, dan 3M itu. Ya, berarti tetap kalau misalnya kita sudah vaksin tetap 3M itu, Dok, ya? Iya. Iya, tetap 3M. Oh, ngipun. Terima kasih, Dok, untuk penjelasannya. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Dok, atas jawaban, dan terima kasih Pak Lukman atas pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin dari peserta webinar yang lain ada yang mau bertanya lagi? Ini ada dari kolom chat, saya bantu bacakan.
Ini Pak Dok dari Pak Yudiansa, pertanyaannya, saya pernah di swab, hasilnya negatif. Pertanyaan saya, karena hasilnya negatif, apakah antibodi saya dapat dijadikan stemnya, Dok? Stem cell. Ya Dok, bisa dijawab Dok. Itu syaratnya sangat ketat Pak. Jadi bukan berarti hanya antibodi negatif saja ya yang untuk bisa dilakukan stem cell begitu. Maksudnya kalau yang stem cell itu Dok, kita harus bebas dari beberapa penyakit berbahaya baru bisa dijadikan stem cell. Diambil. Ya gitu, semacam donor darah itu kan juga harus terbebas dari misalnya penyakit HIV, kemudian hepatitis begitu. Jadi untuk stem cell juga kondisinya juga sangat ketat, ada protokol-protokol yang harus dilengkapi. Misalnya ada itu ya, sistem imun tertentu yang harus dicek dulu oleh dokter dan kalangan medis lainnya begitu. Dan juga ada apakah ada kecocokan antara stem cell donor dengan si penerimanya itu begitu yang bisa dijelaskan. Jadi kalau misalnya kan secara umum tuh manusia lahir tuh stem cell-nya yang dimiliki itu 1/10.000, kalau remaja jadi 1/100.000, kalau usia 30 tahun jadi 1/250.000, saat usia 50 tahun jadi 1/400.000, kalau seorang 80 tahun stem cell-nya bisa 1 dari 2 juta. Jadi dari jumlah selnya saja yang dimiliki itu aja sudah sangat terbatas ya. Jadi apalagi nanti kalau dia sudah pernah sakit atau mungkin tidak pernah sakit itu yang COVID, itu juga ada kriteria lain yang nanti itu akan ditentukan atau dikomunikasikan oleh para ahli yang di laboratorium dan juga ahli klinisi yang akan menentukan apakah dia berpotensi untuk menerima atau bahkan bisa untuk mendonorkan darahnya atau mendonorkan dari sel-sel tubuhnya untuk dibuat menjadi stem cell, begitu yang bisa saya jelaskan. Ya Dok, terima kasih atas jawabannya Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Jan Lanengkah. Jadi apakah COVID-19 ini Dok ada kemungkinan untuk hilang atau musnah di muka bumi ini, ataupun potensinya untuk ada terus dan mengancam kehidupan manusia akan berlanjut terus sampai kehidupan nanti Dok? Jadi mungkin bisa dijelaskan Dok. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi saya pikir kalau ini pertanyaannya juga sangat sulit bagi saya ya, karena saya belum tahu apakah ini nanti posisi akan bisa hilang atau enggak. Itu banyak sekali faktornya, tapi saya pikir kalau akan hilang, saya pikir tidak ya, karena virus ini juga terus bereplikasi ya, mengalami mutasi gen dan sebagainya, jadi akan tetap ada. Dan kalau ditanya kapan virus ini akan hilang, ya jawabannya saya tidak tahu, karena memang belum ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa virus ini akan hilang dari muka bumi. Begitu jawaban sederhananya. Oh, jadi maksudnya Dok, itu virus ini lagi terus bermutasi ya Dok, bereplikasi. Iya Pak, jadi virus ini akan terus bermutasi, bereplikasi, dan juga akan terus berdiferensiasi. Jadi makanya virus ini bisa dikatakan ini virus yang paling aneh. Jadi sepertinya tidak ganas tapi mematikan, itu kayak kecil-kecil cabai rawit gitu. Jadi memang karena salah satunya memang karena ini virus ini kan suka bermutasi tergantung banyak faktor ya. Itulah sebabnya kenapa vaksin dikatakan oleh WHO itu tidak cukup vaksin. Ya memang karena vaksin tuh hanya cocok untuk strain virus COVID tertentu. Kan strainnya kan banyak sekali. Gitu. Itu secara sederhananya seperti itu. Jadi menurut Dok, kalau ini vaksin ini belum secara efektif bisa aman ya, kalau kita anggaplah kita sudah divaksin semua, belum bisa secara aman yang pembelajaran di sekolah ini ya Dok?
Intinya Iya, gitu. iya. Wah. Dia belum tentu aman, Pak. Betul belum tentu aman. Jadi divaksin tetap harus pakai masker, tetap jaga jarak. Begitu ya, Dok? Iya ya begitu. Waduh. Ya memang Apa? begitu. Saya mau tanyakan apa? Satu apa mau bertanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Apa? Mau bertanya apa? Ya. Kalau siapa tahu apa mau bertanya sebelum kita ini? Oh ya, baik. Makasih Pak Muklis. Iya, silakan. Radi, moderator ya. Pak Dokter, pertanyaan saya sederhana saja dan singkat. Kira-kira Pak Dokter bisa merekomendasikan jenis-jenis makanan tertentu atau buah-buahan atau apa yang penting atau sayur-sayuran, vegetables, fruits, or meal, makanan apa yang sebaiknya kita konsumsi melebihi dari makanan-makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari yang bisa menahan lajunya, bukan barangkali menghilangkan tapi menekan seminimal mungkin lajunya COVID ini dalam tubuh kita. Terima kasih, itu aja Dok. Terima kasih. Oh, ya saya pikir kalau untuk makanan atau minuman tuh ya yang semua yang alami dan yang sehat, misalnya buah-buahan, sayuran, kemudian menghindari yang bisa berpotensi dalam tanda kutip menyebabkan tubuh kita menjadi tidak seimbang dalam hal homeostasis tubuh atau sistem itunya ya, jadi sistem baik sistem reproduksi, sistem imunnya atau sistem peredaran darahnya. Misalnya saja durian kalau terlalu banyak nanti bisa menyebabkan tekanan darah tinggi misalnya begitu, atau mungkin terlalu banyak makan misalnya petai atau jengkol begitu, itu kurang bagus. Kemudian makanan yang banyak mengandung kadar garam atau gula tinggi, saya pikir begitu Pak. Jadi sepanjang dia makanan itu sehat, aman, alami, ya saya pikir aman-aman kita konsumsi, terutama yang dari buah-buah segar dan sayuran segar, apalagi jus itu kan langsung dari intisari atau saripati buah atau sayur itu yang kita jus itu bisa bermanfaat langsung untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan juga saya pikir ada, kalau kita bicara masalah tumbuhan kesehatan tuh kan ada yang bisa namanya panax ginseng, ada yang namanya cordyceps, dan juga mungkin herbal dari Indonesia misalnya jahe atau apa itu yang rempah-rempah atau empon-empon tuh baik juga untuk menghangatkan ya. Misalnya minuman jahe atau wedang apa jipur atau sekoteng atau bandrek. Nah, itu bagus juga untuk meningkatkan sistem imun. Kalau mau yang dari apotek yang dijual bebas ya multivitamin, begitu aja itu yang aman untuk sistem kekebalan tubuh kita untuk mengatasi COVID-19. Ya. Terima kasih Dok. Iya, sama-sama. Ya Dok, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jadi mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari Pak Adrianus. Jadi dengan pertanyaan terakhir tadi kita tutup sesi tanya jawab. Selanjutnya saya persilahkan kepada dokter untuk menyampaikan kesimpulan ataupun pesan-pesan yang bisa disampaikan ke seluruh guru-guru yang ada di webinar ini, Dok. Jadi kepada dokter saya persilahkan. Jadi sebagai closing statement singkat saja, bahwasanya mari kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat, dan kita tetap mawas diri, tetap menjaga diri, menjaga pikiran, menjaga perasaan, menjaga semua hal yang bisa kita jaga untuk meningkatkan sistem imun kita. Dan strategi perang ini salah satunya memang menggunakan stem cell atau teknologi nano atau nanomedicine atau nanoteknologi, tetapi yang terpenting, lebih penting dari semua itu adalah kita juga jangan melupakan Allah ya, karena ini virus kan merupakan makhluk ciptaan Allah dan kita hanya bisa meminta perlindungan kepada Allah sebagai satu-satunya cara, dan ini sebagai fondasi dasar terutama dari tingkat spiritual ya. Jadi memang
perang militer juga kita harus libatkan juga sistem iman dan takwa kita itu untuk lebih ditingkatkan agar bisa mengatasi serangan virus ini. Di samping juga sistem kekebalan, kemudian sistem mekanisme tubuh atau homeostasi tubuh, dan juga sistem-sistem keserasian atau keseimbangan harmoni baik di dalam diri kita, lingkungan, dan harmoni di alam semesta. Saya pikir kalau sudah tercipta suatu tata keseimbangan atau harmonisasi global, maka di saat itu mungkin virus sudah tidak bisa menemukan lagi tempat untuk masuk, terutama ke dalam sistem paru-paru manusia. Nah, saat itu mungkin virus sudah kehilangan kesempatan untuk bermutasi atau dorman atau berkembang biak atau replikasi, sehingga kemungkinan virus bisa menjadi musnah karena dia sudah tidak punya tempat lagi untuk hidup di muka bumi karena sudah tercipta harmonisasi atau keseimbangan di alam semesta, terutama karena manusia sudah saat itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Saya pikir begitu. Semoga bermanfaat. Ya, itulah tadi pesan-pesan dan kesimpulan yang telah disampaikan oleh Dr. Dito Anurogo, Magister Sains. Nah, dengan berakhirnya pesan-kesan tadi, maka berakhir pula lah acara kita sampai sekarang ini. Nah, dengan ini saya sebagai moderator pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host, ke Om Mulis, kepada Pak Mulis di saya kembalikan. Terima kasih banyak Dinda Muhammad Radi. Terima kasih banyak Dok, luar biasa pemaparannya. Teman-teman banyak pencerahan tentang stem cell ini, terutama menyambut masa pembelajaran semester genap di bulan Januari. Dok, banyak teman-teman yang merasa merasa khawatir dengan adanya webinar ini. Dari penjelasan dokter sangat luar biasa, kami sudah dapat pencerahan. Alhamdulillahirabbil alamin, webinar edisi 22 Seminar Sains dan Teknologi Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan yang mengambil tema sangat menarik, The Art of War, Stem Cell versus COVID-19, dengan narasumber hebat kita Dr. Dito Anurogo, Master Sains, dosen Fakultas Kesehatan Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar, yang beliau juga lagi S3 di ITSRM TMU Taiwan. Kami nyatakan selesai dengan marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih banyak Dok sudah ini. Luar biasa Dok. Iya, sama-sama. Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi post test, silahkan mengisi post test. Jangan lupa kami sudah beri